warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan bunda-bunda semua. Pagi ini aku awali dengan membuat kopi karena di tempatku ini sekarang pagi-pagi sudah hujan, jadi mau aktivitas itu mager. Mending untuk mengisi perut yang kosong ini ada kopi, tapi kopinya dicampur dengan susu. Dan untuk suami itu pengennya itu dibikinin jahe. Jahenya ini jahe alami, jahe tanpa campuran apapun. Kalau buatnya sih dengan susu. Tapi untuk teman-teman dan bunda-bunda yang punya penyakit emah, jangan sekali-kali ini buat kopi pada saat perut kosong ya. Nanti mahnya kumat. Kalau aku sih nyaman-nyaman saja. Ya mungkin jangan sakit yang seperti itu. Usahakan ya pagi-pagi makan. Ini karena belum buat sarapan dan dingin, kondisinya dingin, makanya buat kopi dulu. Oh iya, bunda-bunda dan teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kebahagiaan, dan dijauhkan dari semua penyakit ataupun virus-virus yang sekarang ini sedang musim ya. Semoga kita senantiasa berbahagia dan menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Ini pagi hari saya mau buka warung dulu. Jadi karena saya di rumah itu sambil punya warung, melakukan aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga, bisa sekalian disambi dengan dagang. Cuma warungnya ini sekarang ya namanya juga warung di desa ya, warung sederhana, dan sekarang ini masih kosong. Jadi barang-barangnya itu tinggal sedikit. Aku belum belanja. Memang sih akhir-akhir ini mau belanja itu takut dengan kondisi grosiran yang sek penuh dan mengabaikan banyak yang nggak peduli dengan prokes ya. Kalau aku jujur saja takut dengan kondisi yang seperti itu, makanya mau belanja itu mager. Terus ini pagi-pagi aku mau menanak nasi. Aku itu nggak pernah ya, udah lama sekali nggak pernah masak nasi putih. Jadi yang aku masak tiap hari itu nasi merah. Ini sih nggak beli karena panen sendiri di sawah. Di sawah untuk makan, aku itu selalu menanam beras merah ya. Terus kemarin itu di pasar aku itu beli alpukat, tapi buahnya masih mentah-mentah. Nah kebiasaanku itu kalau beli alpukat buahnya mentah ditaruh dalam beras, nanti kan lama-lama jadi mateng. Ini caraku ketika beli buah yang masih mentah itu seperti ini. Dan kalau buah alpukat dimasakkan dengan cara seperti ini nggak pada busuk. Aku itu punya kebiasaan air cucian beras itu diendapkan, nanti endapannya itu dipakai untuk masker. Ya hitung-hitung pengiritan lah. Kalaupun nggak pengiritan, aku juga ini kok cocok dengan masker yang dari air cucian beras. Dulu itu kan mukaku penuh dengan bercak-bercak hitam. Karena rutin pakai masker bekas air cucian beras, ini alhamdulillah berkas-berkas becak-becak hitamnya itu sudah hilang. Terus ini bunda-bunda semua mungkin heran ya, pagi ini aku mau bikin oseng, tapi oseng terong yang kecil. Biasanya kan kalau orang-orang itu terong yang kecil itu untuk lalapan. Ini kemarin aku beli seperempat, harganya 1.000. Mau aku buat oseng. Kalau buat lalap sih aku kurang suka, tapi kalau di oseng itu menurutku enak. Ini
terong yang kecil-kecilnya ini diiris-iris dulu. Jadi sebelum dioseng itu diiris-iris dulu. Tadinya sih aku nggak tahu kalau terong kecil ini bisa dioseng. Cuma pas di rumah mertuaku itu masak seperti ini kok enak. Akhirnya aku nurutin. Dan ternyata memang benar enak. Ini dicampur dengan kecambah. Jadi kali ini aku masak sayuran itu dengan budget 3.000. Terongnya itu 1.000 seperempat, kecambahnya itu kecambah kacang hijau satu bungkusnya itu 2.000. Jadi kan lumayan lah, ini ekonomis, masakan yang ekonomis. Aku itu kalau masak belum bisa nggak pakai penyedap. Jadi walaupun ya tahu sih kalau penyedap itu pemakaian dalam jumlah yang banyak itu kan tidak baik untuk kesehatan, tapi belum bisa. Makanya tetap aja masaknya itu menggunakan penyedap, walaupun berusaha dengan penyedap yang alami. Aku pakai tetole ya teman-teman, bunda-bunda semua. Tetole itu kan dengar-dengar sih katanya lebih alami dibanding dengan penyedap yang lain. Ini masakannya sudah matang, aku taruh di mangkok. Cuma sebagian aku biarin aja di wajan. Mungkin kelihatannya aneh ya, tapi ini kebiasaan. Jadi aku tuh kalau bikin oseng ini biasanya sebagian ditaruh di wajan, terus dikasih nasi nanti. Ini bekas sayurnya itu, sisa sayur dikasih nasi, kemudian nanti diaduk-aduk. Ini buat makan, ini kalau dimakan rasanya enak banget. Pokoknya beda dengan yang ketika kita makan dengan sayurnya itu ngambil di mangkok. Dengan cara seperti ini enakan seperti ini nih. Coba barangkali bunda-bunda kepengen tahu bener enak apa enggak. Tapi kalau menurutku ini enak sekali, ini seperti ini caranya. Ini aku mau membuat jamur crispy. Ini dibantu nyuwir-nyuwirnya oleh suami. Ya, alhamdulillah suamiku mau membantu walaupun nggak disuruh. Katanya daripada nggak ada kerjaan, mending bantu istrinya di dapur. Ini caraku membuat jamur crispy. Ini seperti ini. Mungkin ya beda dengan bunda-bunda semua. Tapi kalau menurut aku itu ya walaupun caranya beda, yang penting hasilnya jadi enak dimakan. Biasanya anakku yang kecil ini suka kalau ibunya masak seperti ini. Ini telurnya aku pakai 2, kemudian dikasih garam. Gak cuma garam saja sih, ditambah totole sedikit saja. Nanti diudek-udek. Ini pakai telurnya. Kemudian untuk yang di mangkok yang satunya itu, di mangkok yang kuning itu
Terigunya terigu biasa saja, terigu dahlia yang sekilonya harganya 7.500. Terigunya juga aku kasih garam, kemudian ladaku, ditambahi penyedap rasa totole juga sedikit. Nah, kalau semua bumbu-bumbunya itu sudah dicampur, ini bumbu ala-ala aku saja. Ini pokoknya ngarang lah. Yang penting jadi. Ini kemudian tepungnya itu diaduk-aduk biar bumbunya itu merata. Jangan lupa ini tepungnya itu jangan dikasih air ya. Pokoknya tepung keringan. Terus jamurnya ini dimasukkan ke telur. Ini caraku seperti ini. Mungkin caranya itu aneh ya, aneh apa betul sih nggak tahu ini. Pokoknya ini ala-ala aku saja ketika membuat jamur crispy. Ini jamur yang sudah ditaruh di telur ini digulat-gulatkan ke tepung, dibulat-bulatkan ke tepung supaya tercampur. Ini sih praktis saja, praktis, dan daripada jamur dioseng ataupun di sop, kadang-kadang anak-anak kurang suka. Jadi aku variasikan membuat menu lain, gimana caranya supaya anak itu jadi suka, jadi mau makan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya itu jadi nasinya itu jarang dimakan, yang dimakan itu hanya lauknya saja. Ini mau digoreng. Tapi aku punya kebiasaan kalau goreng makanan itu minyaknya sedikit saja. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak minyak, ini nanti banyak minyak yang dibuang. Kalau sedikit-sedikit kan nggak ada minyak sisa. Kalaupun kurang kan bisa ditambah. Itu seperti itu. Jadi dulu sih kalau aku punya pengalaman ya, masak ketika menggoreng ini minyaknya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya sering buang minyak. Karena kita kan untuk masak pakai minyak jelantah atau minyak sisa itu kan mikir-mikir. Kita tahulah yang namanya minyak sisa itu kan kandungan kolesterolnya itu tinggi. Makanya pakai minyaknya dikit-dikit saja supaya nanti tidak banyak yang terbuang lah. Bunda-bunda semua, kegiatanku pagi ini masak dapur udah selesai. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga bisa menghibur. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.